Minat warga untuk memiliki usaha mandiri cukup tumbuh secara pesat di setiap wilayah, dan itu tentu disesuaikan dengan potensi dan sumber-sumber daya lokal setempat. Apa motivasinya? Kekuatan apa yang mereka miliki? Dan tentu ada karakter untuk menjadi pelaku usaha, menjadi pebisnis yang sukses. Yang pertama, memang kita harus siapkan mental. Kita siapkan mental karena membangun bisnis itu penuh dengan risiko, tantangan, dan hambatan. Itu artinya mental, juang, dan daya problem solving harus kita tingkatkan dari waktu ke waktu. Yang kedua, karakter dan sifat pebisnis itu adalah jangan pernah takut untuk gagal. Karena gagal itu adalah bagian dari proses belajar. Dan seiring dengan masalah dan proses belajar, kita pasti melakukan antisipasi risiko dengan pola manajemen risiko yang baik dan secara sederhana. Ada teman ojol sedang menunggu orderan dengan aplikasi online yang ada. Dan ini ada banner yang memperlihatkan layanan jasa keuangan secara online dan juga bisnis-bisnis mikro dengan memodif rumah tangga, dan itu akhirnya mereka mampu menjalankan usaha itu dengan tujuan untuk mendapatkan untung laba dan penghasilan sehingga mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer keluarga, bahkan menaikkan status sosial ekonomi. Video yang sudah kita lihat di depan itu memperlihatkan bahwa mereka punya keberanian dan nyali untuk memulai usaha. Dan ini ada 3 tahapan ketika kita mau memulai usaha kecil. Tahap yang pertama adalah tahap awal perencanaan. Dalam tahap ini tentu ada beberapa poin penting, poin krusial yang harus kita lakukan. Yang pertama, tentukan ide bisnis dan produk jasa yang akan kita pilih, yang akan kita lakukan. Tentu sesuai dengan apa yang kita sukai, apa yang kita pahami, dan tentu sebelumnya kita melakukan riset pasar. Yang kedua, kita harus mempelajari nilai dari produk kita supaya kita bisa mengenal target konsumen, kira-kira apa saja yang mereka butuhkan, lalu apa kelebihan dan kekurangan produk kita terhadap pesaing. Yang ketiga, sebaiknya kita buat rencana bisnis plan. Kita tuliskan visi dan misi bisnis kita, rencana dan strategi pemasarannya, dan bagaimana proyeksi keuangan secara mendetail sehingga kita bisa mengukur, menghitung baik risiko internal maupun risiko eksternal. Nah, yang keempat tentu kita tentukan konsep bisnis dan keunikan dari bisnis yang kita jalankan. Kita harus menemukan yang namanya unique selling point. Ya, nilai keunggulan, nilai yang berbeda dari produk kita agar produk kita itu diminati dan disukai oleh pelanggan. 4 poin pada tahap perencanaan itu sebenarnya akan memandu pola-pola pikir dan pola perilaku kita sekaligus pola keuangan ketika kita mau memulai bisnis itu. Memang ada baiknya kita coba bandingkan dengan usaha sejenis yang sudah berjalan, yang sudah dijalankan orang lain. Bahkan kalau perlu kita berdiskusi dan bertanya apa kelemahan, ada apa masalah yang melekat seiring dengan ketika jenis bisnis yang akan sama kita jalankan itu bisa kita lakukan solusinya dan pemecahan masalahnya. Tahapan kedua yaitu adalah persiapan dan eksekusi pelaksanaan. Ada 4 poin utama dalam tahapan kedua ini. Yang pertama tentu kita siapkan modal ya sesuai dengan rencana dan kebutuhan. Lalu kita kelola keuangan dan modal itu seiring dengan nantinya kita akan operasikan usaha dan jenis bisnis atau jasa yang kita lakukan. Sumber permodalan itu kita harus ketahui asalnya, besarnya, apakah berasal dari tabungan, dari investor, dari pinjaman, atau dari potensi lain, dan kita kelola arus kas itu dengan baik sejak awal, tentu dengan ada beberapa panduan catatan akuntansi keuangan mikro, jurnal cash flow harian, sehingga kita tahu persis berapa stok barang dan berapa arus yang sudah menjadi kas. Poin kedua pada tahapan kedua ini adalah kita fokus pada bisnis itu sendiri dan jenis dari bisnis yang kita lakukan. Kita jangan langsung menambah banyak bidang atau banyak produk.
kita fokus kembangkan produk bisnis utama kita. Dan kita melihat bagaimana perkembangannya, kita melihat bagaimana minat dan arus perputaran barang atau omset yang kita terima. Nah, poin ketiga yaitu adalah manajemen waktu dan disiplin. Kita atur waktu secara efektif dalam mengelola operasional dan kegiatan rutin keseharian. Kita disiplin dalam menjalankan kegiatan utama bisnis itu sehingga pada akhirnya kita tahu persis konsistensi dan juga keseriusan kita dalam menjalankan bisnis itu. Tips memulai usaha kecil itu sebenarnya dimulai dengan pra-investasi, investasi, lalu kemudian operasionalisasi, di mana lalu ada modal kerja terkait. Dan ini semua membutuhkan satu pola manajemen waktu maupun manajemen keuangan. Dan kalau memang kita memerlukan lokasi usaha, itu sangat bagus karena ini adalah tipe dari usaha konvensional. Usaha yang bersifat membutuhkan ruang. Dan kemudian itu kita jalankan usaha itu di tempat dan lokasi pilihan yang kita lakukan. Tetapi ketika kita memilih jenis bisnis yang sifatnya online, yang hanya menggunakan infrastruktur atau sarana gadget, HP, atau mungkin itu tablet atau laptop, itu pada dasarnya kita bisa mobile dan melakukan bisnis kita dimanapun kita bisa memanfaatkan keahlian-keahlian kita dalam menggunakan sarana itu dalam menjalankan bisnis langsung, jadi tanpa perlu ada lokasi permanen. Tahapan lanjutan setelah kita melakukan eksekusi dan tindakan memulai bisnis itu yaitu adalah tahap pengembangan dan pertumbuhan. Pada tahapan ini tentu kita sudah belajar dari proses waktu dan juga kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Tentu ada beragam masalah yang kita sudah selesaikan, tetapi ada juga hal-hal penting utama berkaitan dengan bagaimana bisnis itu keberlanjutannya ke depan. Untuk itu ada 4 poin yang kita lakukan pada tahapan ketiga ini, yaitu yang pertama, kita harus mengutamakan yang namanya kepuasan pelanggan. Memberikan pelayanan terbaik seperti respon cepat, produk berkualitas, kemasan baik, itu akan memastikan bahwa pelanggan itu akan setia dan akan kembali ke usaha kita, ke kebutuhannya, dan dia akan menjadi pelanggan loyal. Yang kedua tentu kita meningkatkan kualitas diri dan juga produk itu sendiri. Kualitas diri ini berarti bisnis itu sangat dinamis dan sangat kompetitif, selalu terjadi tren perubahan, dan untuk itu kita harus terus belajar mengikuti perkembangan bisnis baik di sekitar kita secara mikro maupun secara makro. Kalau perlu kita mencari mentor agar kualitas diri kita mampu memastikan bahwa kita akhirnya membuat bisnis itu semakin berkembang. Dan dalam hal ini tentu produk harus kita tingkatkan seiring dengan tuntutan dan tantangan dari para pelanggan yang meminta kualitas dari produk kita itu unggul dibandingkan kompetitor lain. Seiring dengan volume aktivitas yang tentu bertambah dari waktu ke waktu karena kita sudah berada pada tahap pertumbuhan dan pengembangan, yaitu adalah kita melakukan promosi secara efektif dan berkelanjutan. Dalam hal ini kita bangun jaringan di mana kita bermitra mungkin dengan supplier, dengan vendor, dan kemudian juga dengan mitra-mitra lain, sehingga promosi yang kita lakukan secara digital maupun online akan memperluas potensi dari perluasan pemasaran dan penjualan kita melalui relasi bisnis kita baik di jejaring lokal setempat maupun di jejaring sosial. Yang keempat dalam poin tahapan ketiga ini adalah kita melakukan evaluasi secara berkelanjutan dan kita adaptif dengan tren perubahan dan juga tuntutan tantangan dari pasar. Karena evaluasi yang berkelanjutan akan mengidentifikasi masalah apa yang terjadi, apakah dari faktor luar, faktor internal, dan bagaimana sumber-sumber daya kita untuk mampu menyelesaikan masalah itu. Dan artinya dalam hal ini perlu ada elastisitas dan adaptasi kita dan juga antisipasi terhadap kecenderungan ada kemungkinan pelanggan kita bergeser kepada kompetitor kita atau pelanggan kompetitor kita bergeser kepada kita. Itu artinya kita harus melakukan adaptasi dari semua sistem nilai yang kita miliki. Karena pelanggan itu bisa memiliki yang namanya customer pain maupun customer gain di luar customer job. Jadi pelaku bisnis wirausaha baik yang sifatnya tradisional maupun yang sifatnya wirausaha digital
itu harus elastis dan lentur dengan tren perubahan dan kecenderungan pergeseran kebutuhan dan juga minat dari para pelanggan kita. Tips memulai usaha kecil ini adalah bagian dari sharing kita dalam rangka pengembangan kewirausahaan. Dan semoga materi ini bermanfaat khususnya bagi para pemula, Gen Z maupun milenial atau mungkin para calon pensiunan atau calon tenaga kerja yang baru di PHK atau resign dari pekerjaannya. Semoga bermanfaat. Monggo like, subscribe, dan komen. Salam sehat, salam sejahtera, salam wirausaha Indonesia.